Investasi syariah adalah suatu penanaman modal yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam. Dalam praktiknya, investasi syariah sama dengan investasi konvensional, namun ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dari investasi syariah, seperti bebas riba, tidak ada grahar dan maisir, dan menggunakan akad. Jenis-jenis investasi yang tersedia pada investasi syariah: yang pertama, deposito syariah; yang kedua, reksadana syariah; yang ketiga, saham syariah. Yang kedua, investasi konvensional merupakan investasi berbentuk portofolio efek tanpa berdasar syariah Islam. Tujuan investasi ini hanya mencari keuntungan sebesar dan resiko ditanggung sendiri, menganut asas bebas resiko. Fungsi pasar modal syariah. Menurut Mattwelly 95, fungsi dari keberadaan pasar modal syariah memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Adapun karakteristik pasar modal, yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat di dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang terakhir, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga tersebut. Adapun pihak-pihak yang terlibat di pasar modal Indonesia, yaitu yang pertama, Menteri Keuangan; yang kedua, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; yang ketiga, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM; yang keempat, Bursa Efek; yang kelima, Lembaga Clearing dan Penjaminan; yang keenam, Lembaga Penyimpangan dan Penyelesaian; yang ketujuh, Perusahaan Efek; dan yang terakhir adalah investor. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia pada saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Terdapat dua pasar modal syariah di Indonesia, yaitu Jakarta Islami Index dan Indeks Saham Syariah Indonesia. Perkembangan dalam pasar modal syariah terlihat dari banyaknya jumlah saham syariah per 30 April 2017 yang telah meningkat sebesar 49% menjadi 354 saham sejak ISSI diluncurkan pada 2011, yang pada saat itu saham syariah sebanyak 237. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dari data-data tersebut terbilang positif, namun Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan OJK pangsa pasar modal syariah masih di bawah 5%. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbanyak di Indonesia. Potensi pasar modal syariah masih sangat besar dan masih akan mengalami pertumbuhan yang cepat. Hal ini terlihat dengan gincangnya OJK mengembangkan program-program seperti sosialisasi, pembuatan kebijakan, dan lain-lain. Keinginan meningkatkan pasar modal syariah juga terlihat dari pemerintah yang membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah. Perkembangan tersebut akan bertumbuh lebih cepat jika masyarakat lebih memahami mengenai pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini merupakan salah satu instrumen ekonomi yang dibutuhkan negara Indonesia dalam membentuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta. Pengertian investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapat keuntungan di kemudian hari. Modal bisa berupa uang atau sumber daya yang lain. Dengan berinvestasi, orang berharap bisa mendapatkan manfaat di masa mendatang. Sekolah dan kuliah misalnya dapat dianggap sebagai investasi karena Anda menginvestasikan waktu Anda, sumber daya, dengan harapan mendapatkan gelar dan pekerjaan yang baik setelah lulus.
Dalam pengertian finansial, investasi adalah ketika seseorang menyimpan uang dalam aset keuangan seperti saham atau obligasi dengan harapan akan menerima lebih banyak uang di kemudian hari. Jenis investasi. Investasi dapat digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan jangka waktunya. Penggolongan tersebut membuat investasi dibedakan menjadi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing jenis investasi. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek memungkinkan Anda sebagai investor mendapatkan keuntungan dalam waktu 1 tahun hingga 3 tahun. Dengan begitu, Anda bisa memperoleh keuntungan dengan lebih cepat. Investasi jangka pendek bisa Anda pilih untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Misalnya, tahun depan Anda berencana untuk mudik ke kampung halaman. Anda membutuhkan dana untuk membeli tiket, membeli oleh-oleh untuk orang-orang tersayang, juga memiliki keinginan untuk mentraktir keluarga atau teman Anda makan dan jalan-jalan. Ada berbagai instrumen investasi jangka pendek yang bisa Anda coba. Di antaranya adalah investasi reksadana dan investasi P2P lending seperti modal rakyat. Anda bisa memiliki investasi mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda. Selanjutnya, investasi jangka panjang. Berbeda dengan investasi jangka pendek, investasi jangka panjang membutuhkan waktu yang lebih lama agar Anda bisa menikmati hasilnya. Anda bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, atau belasan hingga puluhan waktu yang akan datang. Meskipun lebih lama, investasi jangka panjang memberikan return yang lebih tinggi. Tentunya Anda bisa memenuhi kebutuhan jangka panjangnya.